Aku takon. Supaya saling menyayangi itu, ya ada dua ya. Supaya saling menyayangi itu yang diperlukan pertama menyayangi atau minta disayangi. Jadi yang harus Anda latih adalah kemampuan untuk menyayangi sesama. Dari sesama manusia, bahkan sesama makhluk, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada tanah, dan semuanya kita sayangi. Jadi ojo ngenteni karo nuntut. Iku sing gak sayang. Jadi sayang menyayangi itu kita terjemahkan di dalam birokrasi, di dalam urusan politik, dalam urusan pembangunan, semua kita terapkan bahwa apalagi ada Pak Kapolsek sama Pak Donamil ya, itu mereka dulu zaman biyen, zaman sadurunge Mojopahit sampai Demak, namanya tentara sama polisi itu namanya Joko Werdi. Yang menjaga werdi itu artinya makna. Nah makna itu macam-macam rek. Misalnya kon gelem mangan kaspe, nek kon iso memaknai bahwa ini kaspe, bahwa kaspe itu nanti akibatnya untuk kesehatan saya gini-gini, baru kamu mau makan. Nek aku gak maknani kaspe, kon gak mangan kaspe ya gak. Ibu Bupati itu kita maknai, dan Ibu Bupati memaknai rakyatnya kepada semua, kepada Allah juga. Jadi pokoknya hidup itu nomor siji, kurikulum hidup adalah belajar menyayangi, dan caranya adalah belajar memaknai. Nek kon duwe bayi ngelahirno ya, apa sebenarnya kamu sayangi? Karena kamu yang melahirkan, karena kamu dititipi oleh Allah, karena Allah itu ojo meneh kok menungso masih berwedhus iku karo anake sayang, gitu gak? Masih kucing, masih bedas juga karo anake sayang, disusoni dan seterusnya. Itu karena dia mengerti pemaknaan. Kalau binatang itu memaknainya melalui naluri dan langsung petunjuk dari Allah. Kalau manusia harus di samping petunjuk Allah juga harus mencari sendiri pemaknaan. Jadi Joko Werdi adalah petugas negara yang menjaga makna kehidupan, makna bernegara, makna bermasyarakat. Itu mereka pikirannya menunggui. Polisi baru bermakna nek mengayomi misalnya itu ya gak. Tentara bermakna kalau dia menjaga keamanan seluruh negara dari ancaman dari luar, kan gitu. Tentara tidak bermakna sebagai tentara kalau dia tidak bisa memaknai tugasnya, betul ya. Jadi eling memaknai itu nomor siji, mulane kene sinau tadabbur supaya terbiasa memaknai sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari kamu harus memaknai terus. Misalnya kon kate ngentut di tengah hidup bupati terus kudu nuntut nemen, kontut notaga. Karena kena kok entut nonggok bupati terus kepeksa njupuk masker situ meneh tutup ya. Kan kamu tahu bahwa kalau kamu kentut berarti menyebarkan bau busuk. Kamu harus mengerti makna persahabatan, makna seduluran, sehingga kamu tidak mengganggu orang lain ya. Makanya kita pakai masker supaya tidak menulari orang gitu ya, dan seterusnya ya. Pokoknya ngerti pemaknaan ya. Nah, Pak Polisi dan Pak Tentara itu adalah orang yang ditugasi oleh negara, bahkan dikasih biaya penghidupan untuk memaknai keadaan. Karena maknanya negara ini sampai gak njogo, misalnya njogo kedamaian, njogo pastiuran, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya sayang menyayangi itu kan timbal balik, dialektika. Tujuannya supaya seduluran menyatu menurutku ya. Itu namanya nek awakmu menyatu karo Gusti Allah jenenge apa rek? Agama Islam prinsipnya apa? Tauhid. Tauhid itu adalah bahasa Indonesianya penyatuan. Supaya kamu sama Allah itu tidak pernah pegatan. Kono ojo wani-wani pegatan karo Gusti Allah, lan ojo ngalakoni sing gak sing Gusti Allah garai megat kon bongko kon dipegat Gusti Allah ya. Jadi selalu satukan
dirimu melalui seluruh perilakumu supaya tetap bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong Jawa ngomong manunggaling kawula lan Gusti. Bahkan ada cabang pemaknaan dari manunggaling kawula Gusti. Di dalam hatinya Ibu Bupati itu Tuhan sama rakyat menjadi satu. Itu namanya manunggal. Di dalam dirinya Ibu Bupati ini ada kesatuan atau penyatuan antara Allah dengan rakyat Mojokerto. Nek sampai Ibu Bupati nanti menyakiti Allah, maka yang bisa celaka rakyatnya, kan gitu ya. Kalau sampai bupati menyakiti rakyat, nanti yang marah siapa? Allah. Jadi Allah sama rakyat itu selalu rekatkan jadi satu. Rakyat dengan Allah itu di dalam diri pemimpinnya menjadi itu, namanya manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula Gusti adalah kesadaran dan ketentraman karena Allah sama semua yang lain selain saya itu bersatu. Berarti saya juga bersatu sama Allah dan yang lainnya itu gitu. Jadi itu nama manunggaling kawula lan Gusti gitu. Kawula itu sampean, Gusti itu Allah. Di dalam hatinya ibu ini ojo sampai pegatan Allah karo rakyatku, sebab nek aku salah gak njogo iki, aku jalano karo Gusti Allah. Mergo agamaku Islam berarti aku tauhid, mergo negaraku iku Indonesia NKRI berarti prinsip dasarnya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi itu semua urusannya padha, ya agama, ya syariat, ya hakikat, ya makrifat, ya UUD 45 Konstitusi, semua prinsipnya sama, yaitu mempersatukan semua makhluk Allah dengan Allahnya dan bersatu sesama makhluk Allah itu. Jadi jangan sampai nggawe hal-hal sing nggarakno congkrah, nggarakno gelut, nggarakno tukaran tapi bertenir ya. Jadi arenanya itu tradisinya harus menjadi orang yang selalu menjadi penengah dari seluruh kemungkinan konflik gitu ya. Karena semangat saya itu mempersatukan. Ojo meneh karo padha-padha menungso. Aku karo setan tak bersatu. Bersatu dengan setannya, bukan dengan godaannya. Godaannya tak tolak. Dan setan itu tak ngeluh musuh aku. Madhabku ya cinta kepada Allah dan Kanjeng Nabi kan mulai. Perkara beda salate itu kan berbeda referensi dan informasinya. Tapi prinsip dasar saya adalah tetap bahwa saya diamanati Allah untuk menjaga tauhid dalam segala arti. Maka sekarang untuk urusan lingkungan hidup saja Bu, itu saya mencari istilah jangan hanya ekologi, ilmu lingkungan hidup. Saya dapat istilah ekosofi. Saya cari-cari artinya, ekosofi itu artinya kebijaksanaan alam. Alam itu punya kebijaksanaan yang didhawuhkan oleh Allah secara naluri ya, jadi setel terus Allah. Misalnya nek gunung kate meledos kayak tondos ya. Nah, itu namanya kebijaksanaan alam. Nek nandur po pelem, nek serta kuning-kuning itu tanda bahwa akan matang. Ya tak gak? Jadi dari pencit terus terus. Sadurunge klopo iku, sadurunge mateng apa? Kemampu pencit kemampu mateng bangun sih. Nek klopo apa? Ora. Glolo itu anak tandane sebelum menjadi cengkir. Cengkir dia memberi tanda-tanda, memberi kebijaksanaan, ungkapan bijaksana bahwa dia akan siap menjadi, akan menjadi degan. Degan namun harus kate mateng dadi klopo mungkin tanda itu kebiasaan alam. Jadi misalnya awakmu liwat ana tikus mati, wambu nemen, nanti ada perundingan di dalam dirimu. Jadi irungnya lapor nang utek, itu ana barang wambune kok ae. Terus uteke yang ambil keputusan itu hati bukan otak. Utek itu birokratnya tuh, Forkomin Indah. Jadi uteke dilapori iki ono taek, ono ambu, ono batang tikus. Terus uteke lapor nang ati, ya apa ti? Iki arek-arek oleh
nyambu tagak ya. Yojo badan kok diambu. Terus akhirnya pikiran untuk ya apa enaknya hari ini mereka nak badan tikus kudu ya apa. Terus memberi saran melalui diskusi dan rapat-rapat Pemda. Akhirnya tiga mutahir. Terus akhirnya artinya ngongkon tenggorokannya mutah buah nah itu. Jadi semua prosesnya rapat barang hati kalau ini terus menerus. Nah ada saya kata rapi gak rapat belas. Terus pokoknya beras saya gitu. Jadi kabeh itu diproses ya. Karena Allah itu memproses semua itu luar biasa. Jadi ada birokrasi bumi, ada birokrasi langit, ada birokrasi antara bumi dan langit. Karena ini Islam yang bisa menjelaskan. Nek kon nonton wayang, ono Bimo ngerti ya, Semar ngerti ya, Gathotkaca ngerti, terus ono Bathara Guru ngerti, Bathara Narada ngerti. Aku takon Bathara Guru itu menungso tak duduk? Gak jelas lah. Bathara Narada sing ngekei wahyu, iku ngeterno wahyu itu kan kayak Jibril. Iku dhewe apa Bathara Narada itu malaikat? Kan gak jelas. Nah, Allah memberi informasi melalui datangnya agama Islam melalui Rasulullah SAW itu untuk ngandani re. Nek iki jin re, nek iki menungso, nek iki kewan, nek iki wit-witan, nek iki watu, nek iki lemah kadal, iki lemah lempung, nek iki malaikat. Malaikat itu makhluk. Kalau makhluknya Allah itu jin dan manusia dan alam semesta. Malaikat itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah itu ono sing ditugasi dikongkon dari malaikat, dikongkon bertugas fungsionaris dari kekuasaan Allah. Makanya disebut malaikat, itu artinya tangan panjang dari birokrasi kekuasaan Allah. Ya. Jadi malaikat itu iso awakmu menjalankan tugas kemalaikatan bisa. Tapi kan kini kan luwih dilatih untuk menjalankan tugas keiblisan dan kesetanan. Kan? Makanya awakmu kan wis kayak belajar ngaji wis dikandani kan Gusti Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu terdiri dari manusia atau jin. Ya dapurmu itu setan, gitu loh ya. Demikian juga malaikat. Jadi Anda tahu iblis itu dulunya dia bergelar Kazinul Jannah. Dia adalah bendaharawan surga, dia malaikat yang paling alim. Durasi atau rekam jejak ibadahnya iblis itu 850.000 tahun. Dan dia pernah tinggal di Pulau Jawa 1000 tahun. Jadi tak jelas kok tuwa gak situ ruatan. Ya pokoknya menurut ya nek kalau dalam Islam sangat jelas oh iki malaikat. Dia bertugas meskipun dia asalnya dari jin. Iblis itu dulu jin, terus dia daftar magang jadi malaikat diterima dan paling bagus dia itu. Awakmu ya sama magang jadi malaikat, tapi seringkali itu memang keseret magang jadi setan. Jadi setan juga bukan makhluk, yang makhluk itu iblis itu pun jin. Gitu ya. Dan ini kalau dalam Islam ada penjelasannya semua, dan saya sedang bikin trilogi drama untuk menjelaskan semua itu. Drama yang kita bikin sebelum yang kemarin malam di Surabaya itu semua pemainnya 92 orang yang naik panggung itu semua tak kayak nama jin. Kan sing jeneng menungso, kan sing jeneng pokoknya kabeh jeneng jin. Jadi aku medaya nek jin di Banyuwangi, di Jember, di Lumajang, di Tuban, di Padangan, di Kendal, di Magetan sampai Banten. Aku medaya tak cukup jeneng sing paling apik. Aku njaluk izin. Gue nek ke arah-arah engko iso kesurupan di panggung. Nah wis tak kei wiritan ya apa cekak kesurupan kamu harus perjanjian kan masalah kok. Nek tak silih jenenge sampean cek wong iku luwih seger pikirannya, luwih seger hatine gitu ya. Kembali ke yang diomongkan berarti saling menyayangi itu nomor satu. Arek maknya harus nomor satu belajar menyayangi.
kon niku ngenteni dikei, misalnya salah satu bentuk menyayangi kan bersedekah. Kon niku uripmu ngenteni sedekah tak kepingin sedekah sak iso-isone. Jadi awakmu menjadi pelaku utama sedekah, bukan menjadi pelengkap penderita. Nek ngenteni sedekah terus ono bupati teko meneh kon ngenteni sedekah meneh nunggu. Ya. Jadi mari kita selalu sidik. Abu Bakar As-Siddiq itu artinya Abu Bakar yang selalu punya naluri kemanusiaan, di mana dia akan selalu memberi. Jadi sing api itu ngekei gitu. Nek bahasa peribahasanya kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ayo kita berlomba-lomba untuk sebanyak mungkin memberi. Bu nek kula profesional bu nggih. Aku mak iyahan iki booking pirang ewu, tak hitung wis kira-kira 5.000 pira ngono ya. Daerah-daerah saya datangi sampai pelosok-pelosok kota-kota besar, 26 kota besar dunia sudah saya datangi dengan Kiai Kanjeng. Itu semua sedekah. Tidak pernah ada transaksi finansial. Bahkan ono sing tak tolong, akeh sing tak tolong tak tukokno tiket dhewe. Kiai Kanjeng anggere misalnya Kiai Kanjeng nang Melbourne, nang Sydney, lak larang sire. Dan kono tak bebas no sampean duwene pira kok tak tambahi tak janji ana ulo ta iku ulone teko kene tapi dawa sampe tutuk kono wala ulo fihi mudhifatas ayat sahih faya butur bahadal bait alladzi atamahum menuju wa amanahum min khaufna. Itu diwujudkan oleh setiap bupati. Jadi kita disuruh menyembah Allah karena Allah itu berjanji sembahan tuan rumah Ka'bah iku rek. Mergo tuan rumah Ka'bah iku sing jaga awakmu aja gak sampai wedi, gak sampai lesu. Menjaga dari ketakutan dan kelaparan, dan itulah tugas para pemimpin negara. Rakyatnya jangan sampai ketakutan, dengan rakyatnya jangan sampai kelaparan. Nah insya Allah di Kabupaten Mojokerto kan tidak terjadi itu kan. Wedi apa Pak? Laka wedi apa sih? Masa medeni. Paling wedimu mungkin tak lamar wedi nek gak diterima paling ngono tok. Jadi alladzi at'amahum min ju', yang memberi konsumsi dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan dia dari mereka dari rasa takut terhadap apapun. Makanya kunci agama nek kon gak tentrem kon gur nglakoni agama, kudu tentrem dalam keadaan kayak apapun. Saya mengalami wakil cerita ngono-ngono iku sampai kemanapun saya pergi, saya ke Amerika, saya ke Cina, saya ke Hong Kong, saya ke Korea, saya ke Jepang, saya ke negara-negara Eropa dan seterusnya. Itu semua saya rasakan dan saya praktekkan. Aku percaya Gusti Allah dudu ya aku ngono ya. Aku numpak sepur iki gak ndelok sepur jurusan iki kan ndelok. Numpak bis nengklak ngono di Amerika iki. Engko bis tutuk ndi gak ro. Engko nek wis rada ragu-ragu atiku mudhun. Loh, kok tutuk kene ngono kae terus. Seharusnya kan nek wong modern kan terus golek bis sing cocok tujuannya. Gak, aku pokoknya nyengklak meneh. Begitu wis gak enak atiku mudhun meneh lho kok ndek kene iki. Ono pasar-pasar wong ireng-ireng kayak ngene iki. Terus ono bis liwat tak tumpaki ngono meneh. Sampai akhirnya saya tuh ingin buktikan bahwa Allah itu betul-betul memberi hidayah kepada saya. Jadi aku percaya 100%. Sampai akhirnya saya harus datang ke tempat saya menginap itu. Ada teman saya di Amerika, jam 6:30 pagi, tapi jam 6 aku jendik jalan tol terkatung-katung. Numpak bis opo, numpak sepur gak ono. Pada setengah jam lagi saya sudah harus sampai di tempat itu. Gusti Allah nekakno taksi. Come on man, come on. Wah, aku koyok koncoku ndek Surabaya, aku disuwer mlebu. Kamu naik guyu, aku ngerti sopo kon niku. Wah, gablok. Diambung-ambung menika. Lanang tapi rek. Lanang gede ngomong niku gondrong. Aku ya gondrong soalnya.
gondrong saya ini sak geger ini. Dan saya diantarkan oleh taksi ini ke tempat tujuan saya dan saya tidak boleh membayar. Terang ya Allah. Jadi kalau kamu yakin kepada Allah, ujilah dengan keberanian hidup yang Anda pasrah kepada Allah. Wis tangguh mesti ditolong. Jangan pernah berputus asa bahwa Allah pasti menolong kamu. Jangan pernah tidak percaya. Percaya mesti ditolong oleh Gusti Allah ya. Wala saya asumir rauhinlah. Kalau tahi asu kepada dunia masih oke, tapi kalau mirauhinlah tidak boleh. Amus putus asa nyambut gaya bangkrut terus bolak-balik. Oke mungkin putus asa, tapi jangan putus asa bahwa nanti akhirnya Allah akan menolong kamu mundur ya. Ya. Jadi tidak putus asa terhadap pertolongan Allah ya.